sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga karena perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah PSBB. Di ibu kota misalnya, saat masyarakat membatasi diri dengan hanya melakukan aktivitas di rumah, masyarakat pun memenuhi kebutuhan konsumsi dengan belanja daring. Dampaknya, timbunan sampah seperti sisa plastik pembungkus, kemasan makanan, dan plastik sekali pakai mengalami peningkatan. Kabupaten Cilacap, sebuah wilayah pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 3,25 juta meter persegi dan jumlah penduduk mendekati 2 juta orang. Perkembangan Cilacap didukung oleh industri strategis seperti kilang minyak, semen, dan pembangkit listrik serta industri lainnya membuat Cilacap menjadi kawasan penting di Jawa Tengah dengan profil investasi beragam. Persampahan menjadi salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Cilacap. 4 TPA yang tersebar di wilayah Tritihlor, Sidareja, Binangun, dan Majenang masih belum dapat menampung seluruh sampah dengan baik. Penanganan sampah saat ini masih bertumpu pada solusi metode lahan uruk saniter. Metode ini membutuhkan lahan baru yang luas dan investasi yang tidak sedikit. Metode ini juga terkadang menyisakan masalah berupa potensi kontaminasi air tanah dengan air lindi dan bau, sehingga dapat menimbulkan penolakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan pihak-pihak terkait pada akhir tahun 2013 berusaha untuk mencari solusi baru yang inovatif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah persampahan dengan mengurangi penimbunan sampah di TPA. Opsi yang tersedia antara lain adalah pengolahan sampah secara fisik, kimia, biologi, termal, dan mengubah sampah menjadi refuse derived fuel atau RDF. Bersama dengan Holcim Indonesia sebagai pemrakarsa proyek, pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan studi kelayakan teknis dan finansial dengan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif jenis RDF. Studi kelayakan tersebut memprioritaskan TPA Tritihlor sebagai proyek awal, dengan mendesain sebuah fasilitas pengolahan sampah berkapasitas 120 ton per hari. Teknologi pengolahan sampah dalam kajian tersebut menggunakan pengeringan secara biologi atau biodrying untuk memulihkan kadar kalor dalam sampah. Jumlah fraksi organik dalam sampah cukup besar yang menyebabkan kadar air mencapai 65%, sehingga dibutuhkan teknologi yang efektif untuk mengurangi kadar air menjadi di bawah 25%. Proses pengeringan sampah ini dinilai efisien dari sisi penggunaan energi karena menggunakan bakteri yang hidup di dalam fraksi organik tersebut. Kerjasama dalam kajian ini kemudian berkembang dengan terlibatnya Environment Support Program 3 atau ESP3, yang merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Denmark melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah koordinasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dukungan pun bertambah dengan terlibatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menilai bahwa proyek ini dapat membantu mengurangi jumlah penimbunan sampah di TPA secara signifikan, serta dapat direplikasi di daerah lain yang sesuai. Kesadaran akan bahaya limbah plastik mesti dibangun. Bukan hanya didukung oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dimulai dari kesadaran masing-masing warga untuk membuat lingkungannya menjadi lebih baik.